teman-teman tahu bahwa dalam musik tradisional dan musik barat terdapat kaidah-kaidah yang berlaku dalam membuat komposisi maupun dalam menyajikannya. Contohnya, teknik penjarian pada piano, posisi badan, teknik permainan, semua sudah ada aturan dan tekniknya. Itu semua guna untuk mencapai keterampilan yang tinggi. Berbeda dengan musik kontemporer, semua yang baku pada musik tradisional dan musik barat tidak lagi digunakan sehingga memunculkan teknik berkarya yang baru. Nah, dalam berkarya, musik kontemporer terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan. Mari kita simak antara lain. Yang pertama, teknik permainan yang unik dan baru. Contohnya, ketika kecapi dipetik, namun digeser menggunakan botol. Itu merupakan suatu hal yang baru ya. Yang kedua, perubahan fungsi instrumen yang semula menjadi alat musik melodis digunakan sebagai alat musik ritmis. Misalkan nih, alat musik melodis contohnya apa? Sebut saja gitar ya. Gitar ini biasanya digunakan untuk memainkan melodi. Namun pada musik kontemporer bisa dijadikan sebagai alat musik ritmis atau untuk tabuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memadukan berbagai macam budaya. Misalnya penggunaan teknik komposisi barat namun menggunakan alat musik gamelan. Nah, ini salah satu contoh yang bagus ini. Kemudian yang keempat adalah memadukan beberapa genre musik yang menjadi sesuatu yang baru. Eksplorasi alat musik elektrik sampai kepada hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, itu tadi adalah teknik dalam berkarya musik kontemporer. Perlu dicatat dan diingat ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke musik kontemporer Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam aspek pembaharuan pada musik kontemporer. Aspek-aspek yang muncul dalam pembaharuan karya musik kontemporer antara lain adalah 1. Tema musik yang tidak umum untuk menjadi sebuah karya musik. Tema musik pada musik kontemporer biasanya merupakan idealisme seniman untuk mengungkapkan kepekaan perasaannya dalam menghadapi fenomena kehidupan. Seniman musik kontemporer lebih tertarik mengangkat kritik sosial dan kepekaannya merespon permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua adalah penggunaan instrumen dalam penggarapan musik kontemporer tidak hanya berupa penggabungan alat musik tradisional dan alat modern saja, namun juga dengan menggunakan sumber bunyi yang tidak biasa digunakan seperti sendok, garpu, panci, kaleng bekas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggabungan berbagai genre musik yang kemudian menjadi jenis musik yang baru, bisa dikatakan sebagai musik kontemporer. Namun, ketika gabungan genre itu menjadi mapan dan sudah sering disajikan, maka sudah tidak bisa disebut sebagai musik kontemporer lagi. Yang keempat, di era digital kini, penggunaan komputer dan perangkat digital untuk media membuat program musik yang terhubung dengan sound system. Suara-suara yang tidak ada dalam alat musik bisa digali dan diinstal pada komputer, sehingga tercipta karya musik yang benar-benar baru. Dan yang kelima, penggunaan akord-akord yang tidak ada dalam ilmu harmoni tradisional barat. Misalnya, nada do sampai dengan nada si yang dibunyikan bersamaan pada karya Eric Whittaker, penggunaan dua akord secara bersamaan, akord-akord disonan sehingga menimbulkan politonalitas dan atonalitas. Selanjutnya, kita akan membahas musisi musik kontemporer. Yang pertama adalah musisi musik kontemporer dari Indonesia, yaitu Slamet Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur merupakan salah satu musisi musik kontemporer dari Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Perancis untuk musik
dan sastra karena konsisten memajukan musik di Indonesia. Dalam karya-karyanya, ia memakai desir angin, gesekan daun, gemericik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditutup dengan telapak tangan, dan perbincangan orang-orang di sekitarnya dalam mengeksplorasi musiknya. Untuk karya dari Slamet Abdul Syukur, bisa kalian klik link video di deskripsi box. Selanjutnya adalah Harry Rusli. Harry Rusli tak bisa dilepaskan sebagai salah satu musisi legendaris di belantika musik Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai tokoh yang melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif dan gencar menyuarakan kritik sosial. Jika kita menyimak karya Harry Rusli, seolah unsur pembaharuan yang disajikan sudah bukan hal yang baru dan unik lagi. Namun, tema kritik sosial, perpaduan musik tradisional dan barat, teknik permainan dan perpaduan genre yang disajikan menjadi hal yang sangat baru dan sangat berani di era tahun 80-an. Selanjutnya adalah Djaduk Ferianto. Djaduk Ferianto adalah putra seniman besar Bagong Kussudiharjo. Bersama kelompok musik Kwa Etnika dan Sinten Remen, Djaduk banyak memadukan elemen musik tradisional dan modern. Baiklah teman-teman, jadi tadi itu adalah pembahasan kita tentang musik kontemporer. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita, terutama dalam musik kontemporer. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Bye!